Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam dalam anugerah Tuhan, salam dalam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan selalu baru setiap hari dan anugerahnya senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Berbahagialah setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa Kekal, Raja Damai, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang memberikan kami kekuatan baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kau setia dan Engkau mengajarkan kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami dan layaklah Engkau untuk ditinggikan. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu, mengerti firman-Mu, dan dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, pohon anggur tidak menghasilkan, ladang-ladang juga tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Habakuk, kitab Sefanya, dan juga kitab Hagai. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini cukup padat saudara, dan banyak hal-hal yang menarik, hal-hal yang penting yang dapat kita pelajari, yang dapat kita nikmati. Namun kita akan secara cepat saja akan belajar tentang firman Tuhan, kebenaran ini saudara. Di background yang saudara lihat itu ada pohon ara, ya, satu pohon yang eh, begitu besar. Tapi ada satu masa di mana pohon ara itu tidak berbuah. Dan ada satu puisi ratapan Mazmur yang dinaikkan oleh kitab Habakuk tentang pohon ara. Mari kita belajar sama-sama firman Tuhan ini, saudaraku, yang terambil dari kitab Habakuk pasal 3. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, biarlah engkau dan saya tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 1 berkata seperti ini. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ayat 15 dikatakan, dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk adalah nabi yang meratap tentang Yehuda, tentang Israel. Dia telah mendengar kabar tentang Tuhan, dan di dalam keadaan pada waktu itu Israel dan Yehuda dalam keadaan tertekan, dalam keadaan pressure, di mana mereka kekurangan makan, mereka kekurangan dalam segala sesuatu. Namun satu hal saudara, janji firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, percayalah pemeliharaan Tuhan tersedia dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saudara, mungkin kehidupanmu dalam kekeringan, mungkin kehidupanmu dalam satu tekanan persoalan kehidupan. Saudara, kita nggak tahu. Ada begitu banyak random sekali masalah-masalah yang ada di dunia ini, saudara.
Tapi pagi-pagi benar ketika engkau melekat dengan Tuhan, maka dia adalah pokok anggur yang benar. Barang siapa melekat kepada dia, maka dia akan menghasilkan buah. Di dalam Yohanes 15 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu jika kamu tidak berbuah. Demikianlah juga kamu tidak dapat berbuah jikalau tidak tinggal di dalam Tuhan. Saudara, di dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 hingga 19 itu, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saudara, ini mentalitas yang harus kita miliki. Sekalipun keadaan di sekeliling kita itu kering, kerontang, ya. Kemarin saya mendengar teman saya sharing tentang how is her business lately. How was her business lately? Ya, bisnisnya akhir-akhir ini mengalami begitu banyak pressure, mengalami begitu banyak tekanan, omset menurun, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau orang-orang yang bergantung hidupnya kepada usaha yang tiap hari itu harus tiap hari harus ada income. Nah, mereka kan punya modal ya. Modal itu bahan-bahan. Apalagi kalau orang yang berbisnis di dalam dunia kuliner. Mereka tiap hari itu menyediakan bahan makanan yang segar. Mereka tiap hari harus ke pasar, mereka tiap hari harus belanja dengan harga yang makin hari makin naik. Ada satu masa bahkan di Yehuda, di Israel, saudara, secupak gandum sedinar firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu. Ya, barang-barang itu naik begitu mahal, begitu cepat. Orang membeli dengan harga mahal, dia menjual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika dia bermaksud untuk menjualnya, harga-harga kemudian mengalami perubahan dan dia kemudian harus mengalami kerugian, saudara. Modal dia sudah keluarkan begitu banyak, tiba-tiba terjadi fluktuasi, keadaan ekonomi naik turun. Akhirnya modal yang dia keluarkan jauh lebih banyak daripada keuntungan yang dia dapatkan. Sementara supply and demand, ya, bagaimana kebutuhan itu menurun, saudara. Dan akhirnya orang yang bertahan kepada bisnis-bisnis tertentu mulai mengalami penurunan omset. Saudara, itu terjadi di mana-mana. Kekeringan terjadi di mana-mana. Dalam hal ini saya mau katakan, segala sesuatu sudah dinubuatkan sebelumnya bahwa keadaan ekonomi akan digoncangkan. Bahkan prediksi tahun 2022 memasuki tahun 2023. Tahun 2023 ekonomi itu akan banyak goncang. Hati-hati saudara yang baru saja mau mengambil kredit rumah, kredit mobil, saudara. Keadaan suku bunga itu naik turun, saudara. Dan saudara tidak menyangka kalau suatu saat nanti apa yang saudara ambil kreditnya, tiba-tiba saudara tidak punya kemampuan untuk membayar. Nah, disitulah orang-orang mulai mengalami kekhawatiran demi kekhawatiran. Ada orang berkata seperti ini, kalau kita pegawai tetap di pemerintahan, ASN dan lain sebagainya, kita akan tenang karena gaji jalan terus. Belum tentu juga, saudara. Karena keadaan ekonomi membuat bangsa itu harus mengikat pinggang, ya, gaji-gaji diperketat, dan kemudian tunjangan-tunjangan diperketat. Bahkan pada satu fase di mana terjadi refocusing, saudara, ada begitu banyak pengalihan dana dari satu anggaran dipindahkan ke anggaran yang lain. Satu hal yang saya mau bilang, saudara, keadaan ekonomi sedang sulit, kekeringan terjadi di mana-mana, kegoncangan ekonomi terjadi di mana-mana, pendapatan menurun. Saudara, kalaupun orang di sana sini korupsi dan kemudian yang lain mendapat imbas dari korupsi tersebut, kita berdoa, saudara, kekeringan ini kita boleh tetap hidup di tengah-tengah kekeringan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun pohon ara tidak menghasilkan, itu yang dialami oleh Nabi Habakuk ketika dia menyampaikan firman kepada bangsa Israel, saudaraku. Keadaan mereka sangat genting, keadaan mereka mengalami guncangan secara finansial, ekonomi, kebutuhan-kebutuhan itu begitu mendapatkan tekanan di mana-mana. Nah, saudara, yang saya mau katakan pada hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan khawatir, jangan biarkan
benih firman Tuhan itu dihimpit oleh berbagai kekhawatiran hidup. Sebab ketika kekhawatiran hidup itu menghimpit kehidupan kita, iman kita tidak bakalan bertumbuh. Dan kalau iman kita tidak bertumbuh, bagaimana mungkin kita bisa memindahkan gunung ke laut? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iman sebesar biji sawi akan berkata kepada gunung itu, terbantunlah engkau gunung itu ke dalam laut. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir, saudara. Jangan takut bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Doa Nabi Habakuk ini adalah firman Tuhan yang mengingatkan kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Namun percayalah, ketika kita bersyukur, ketika kita beria-ria di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Ingat saudara, Tuhan tidak menutup mata. Hari-hari ini saya menerima permohonan-permohonan doa, bagaimana keadaan dalam rumah tangga, terjadi hal-hal yang begitu mengkhawatirkan. Tapi saudaraku, dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut dengan sakit penyakit, jangan takut dengan kekurangan, jangan takut dengan penghasilanmu, mungkin jangan takut juga bagi engkau yang hari-hari ini tidak mendapat pekerjaan. Karena firman Tuhan katakan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Kuncinya adalah kita mencari Tuhan. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, makanya dia mendapatkan banyak masalah. Ketika dia kembali kepada Tuhan, bahkan Tuhan sanggup menumbuhkan pohon jarak dalam waktu 1 hari. Pohon jarak yang kemudian menaungi dia, melindungi dia. Tapi Tuhan juga sanggup untuk mengirimkan ulat untuk mengerap pohon jarak itu, dan pohon jarak itu menghilangkan perlindungannya di atas kepala Yunus. Supaya apa? Supaya Yunus belajar untuk mengerti bahwa betapa Tuhan menyayangkan bangsa Niniwe. Sebagaimana Yunus sayang dengan pohon jarak yang ada. Nah, saudara yang diberkati, betapa seringnya kita menyayangkan keadaan kita, sehingga kita lupa bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Makna yang pertama dari firman Tuhan dari Habakuk ini adalah, first adalah jangan khawatir karena Tuhan menyediakan. Namun poin yang berikutnya, ketika berbicara tentang pohon ara yang tidak berbuah, pohon ara yang tidak menghasilkan, Tuhan juga mengingatkan, bukan sekedar kita memiliki kemampuan untuk bersuka cita di dalam permasalahan, bukan sekedar kita memiliki kemampuan untuk bersyukur di tengah-tengah kekurangan, tapi kita juga harus mengupayakan agar hidup kita menghasilkan buah. Jadi 2 poin yang penting pada hari ini. Sekalipun pohon ara tidak menghasilkan bunga atau buah, saudara, kita tetap harus bersyukur. Namun yang lebih daripada itu, bukan sekedar kita puas dengan bersyukur dengan keadaan yang tidak berbuah, tapi firman Tuhan katakan, hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Hasilkanlah buah dari kehidupanmu. Pohon ara yang tidak berbuah, kita belajar mengucap syukur. Tapi firman Tuhan juga katakan di dalam kitab Lukas, pohon ara yang tidak berbuah, Tuhan mengutuknya. Jadi dalam hal ini saudara, iman kita dari level bersyukur harus meningkat menjadi level yang berbuah. Iman kita sekali lagi dari level yang bersyukur dengan keadaan kekeringan, kita harus menghasilkan buah. Dengan cara apa? Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Melekat pada pokok anggur yang benar. Orang yang melekat pada pokok anggur yang benar, maka dia pasti dan pasti akan menghasilkan buah. Saudara, kita boleh belajar mengucap syukur, tapi lebih lagi yang luar biasa kalau kita benar-benar menghasilkan buah, dan buah itu tetap adanya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 7 ayat 4b, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sesudah kita bangkit dari keadaan terpuruk kita. Terpuruk itu bisa disebabkan berbagai masalah, karena kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah, karena kita berdosa sehingga seperti Yunus Tuhan izinkan kita masuk ke perut ikan, karena kita tidak bijaksana di dalam mengelola keuangan, kita tidak bijaksana di dalam mengelola kehidupan, akhirnya hidup kita kering dan tidak berbuah. Namun satu hal, panggilan kita bukan sekedar mengucap syukur ketika hidup tidak berbuah, ketika
sekeliling kita tidak menghasilkan, tapi Tuhan memanggil kita agar kita menghasilkan buah. Apakah Tuhan mendapati buah-buah dalam hidup kita? Jangan seperti pohon ara yang tidak berbuah, tetapi berbuahlah agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saudaraku, sekilas kita belajar ilmu tentang pohon ara, pengetahuan tentang pohon ara. Pohon ara ini atau buahnya ara itu dinamakan juga buah tin. Dia banyak dihasilkan di Asia Barat ya. Dari Kabupaten Morowali, Sulteng Indonesia, buah yang bernama sama nama tin itu dari pohon ara. Bisa juga disebut fig, bisa juga disebut fikus. Pohon ara ini punya banyak manfaat, saudara. Yaitu salah satunya merupakan sumber pakan bagi para hewan. Dia juga bergizi, merupakan obat untuk segala macam penyakit, dan jika kita konsumsi secara rutin, penyakit diabetes, rematik, asma, bronkitis, batuk kering, menorrhagia itu ginjal dapat disembuhkan. Dan dia memiliki banyak kandungan nutrisi, mengandung banyak antioksidan, dan kemudian ada fungsi-fungsi manfaatnya adalah untuk ketika dikonsumsi dia akan melancarkan saluran pencernaan, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, meningkatkan kekuatan tulang dan mencegah kanker. Jadi manfaat dari pohon ara ini menghasilkan buah yang luar biasa. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, kita tetap bersyukur. Tapi lebih daripada itu, yuk hidup kita kembali kepada Tuhan. Israel bersyukur dalam keadaannya mengalami penindasan. Tapi Tuhan bilang, come on, kamu dari keadaan itu, kamu harus tahu, kamu harus bertobat sungguh-sungguh dan meninggalkan segala hal yang membuat kamu jauh daripada Tuhan. Supaya kita berbuah, supaya kita menghasilkan buah. Nah, di dalam setiap tahunnya setidaknya pohon ara itu bisa menghasilkan 2 kali panen, tingginya itu 6 meter, bisa bahkan lebih, cabang-cabang melengkung. Dia juga sejenis dengan pohon beringin, dia memiliki dahan-dahan yang kokoh, yang besar, kemudian akan muncul melengkung, kemudian batang-batang pohonnya licin dan buahnya menawarkan tingkat kemanisan yang luar biasa dan sangat populer di dunia. Di daerah timur, pohon ara digunakan untuk berbagai keperluan medis dan untuk penyembuhan penyakit bara dan penyakit kulit lainnya. Jadi manfaatnya sungguh luar biasa. Itu sebabnya Tuhan pernah mengutuk pohon ara. Ketika Tuhan tidak melihat buah, dia mengutuk pohon ara itu. Saudara, makna dari sini adalah, saudara jangan sekedar bersyukur kalau lingkungan kita tidak menghasilkan apa-apa atau kita tidak berbuah, tapi lebih lagi hasilkanlah buah karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Belajar dari pohon ara, saudara, bahwa dia bermanfaat sangat luar biasa dan Tuhan menginginkan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah di bukan musimnya, Tuhan katakan berbuahlah. Amin. Itulah yang harus kita kejar, saudara, dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam kitab Sefanya. Di dalam kitab Sefanya ini di pasal 1 hingga pasal 3 itu ada penghukuman universal. Ada ucapan ilahi terhadap Yehuda, Filistin, Moab dan Amon, Ethiopia, Asyur, Yerusalem dan Yehuda. Dan juga ada penghukuman universal di kitab Sefanya 3. Pada pasal yang ketiga ayat 9 ada keselamatan bangsa-bangsa dan keselamatan Yehuda di Sefanya pasal 3 ayat yang ke-10. Kitab Sefanya ini, saudara, berisi ajaran yang cukup rinci mengenai kaum sisa yang setia yang akan dipulihkan pada hari lawatan Tuhan itu. Yang kedua mengenai pernyataannya mengenai hari murka Allah yang akan datang atas orang jahat. Yang ketiga, hari keselamatan bagi umatnya yang menyumbang kepada perjanjian baru tentang akhir zaman. Jadi di kitab Sefanya ada hal-hal yang disampaikan tentang akhir zaman. Dan saudara yang diberkati, ada kaum sisa yang masih setia yang dijanjikan bahwa Tuhan akan pulihkan. Tuhan selalu menyisakan orang-orang yang tetap menjaga perintah-perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, beberapa latar belakang di kitab Sefanya ini berarti Tuhan menyembunyikan, yaitu putra dari buyut Raja Hizkia. Dia bernubuat selama pemerintahan Yosia dan dia menubuatkan kebinasaan Asyur yang perkasa. Suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi bersama dengan jatuhnya Niniwe, ibu kota dari bangsa Asyur. Sefanya juga secara langsung mempengaruhi raja yang membantu memberikan semangat kepada gerakan pembaharuan raja. Sefanya juga menuduh dosa Yerusalem dan Yehuda dan ia bernubuat sebagai sebelum pembaharuan dan pembangunan yang dilakukan oleh Yosia. Jadi pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia itu banyak juga dipicu oleh nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Sefanya. Pada tahun ke-12 pemerintahan Yosia, barulah raja mulai membersihkan bangsa itu dari penyembahan berhala dan menghidupkan kembali kehidupan yang benar, penyembahan yang benar kepada Tuhan. Jadi saudaraku, apa yang disampaikan Nabi Sefanya secara
langsung mengakibatkan pembaharuan yang menggerakkan hati dari eh, Raja Yosia, saudaraku. Hal yang menarik di dalam kitab Sefanya, asal saya akan bahas beberapa ayat di pasal 1, yaitu firman Tuhan katakan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Kita sudah pernah belajar tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu yang berbicara tentang penghukuman kepada bangsa Israel, saudaraku. Tetapi hari Tuhan juga berbicara tentang satu hari di mana Tuhan akan mendatangkan eh, penghukuman kepada semua orang. Dan hari Tuhan itu berbicara tentang juga hari Tuhan Yesus, di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Raja, dan orang-orang yang terhimpun kepadanya akan memerintah bersama-sama dia. Sementara orang-orang yang tidak takut akan Tuhan Yesus dan tidak percaya kepada dia justru akan mengalami kebinasaan dan mendapatkan penghukuman. Sungguh hari itu adalah hari Tuhan yang pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kegelapan, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu, terhadap menara penjuru yang tinggi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh gerak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Sefanya 3 dikatakan, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, ya, jadi di tengah-tengah, selalu di tengah-tengah penghukuman, tujuan Tuhan adalah keselamatan, selalu ada penghiburan. Janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lesu. Ayat yang luar biasa di Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita dia bersorak. Ingat pujian itu, saudara? Itu lahir dari Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Tuhan itu adalah Allah Israel yang setia. Tidak pernah dia mengabarkan kabar penghukuman, tidak dibarengi dengan sebuah kata-kata yang menguatkan dan janji-janji yang luar biasa. Semuanya dia lakukan adalah untuk memisahkan mana kambing dan mana domba. Mana orang-orang yang mau mendengar, mereka akan bertobat dari segala pelanggarannya dan kembali ke Tuhan. Saudara, satu-satunya alasan kenapa manusia jatuh di dalam dosa, satu-satunya alasan kenapa manusia jatuh di dalam berbagai-bagai masalah, karena, saudara, karena kita jauh daripada Tuhan. Ketika kita jauh daripada Tuhan, kita mengalami yang namanya banyak masalah. Itu sebabnya Tuhan selalu dan selalu, every day dia mengingatkan kita. Kenapa setiap hari Ibu Pris itu menyampaikan firman Tuhan itu semakin hari semakin mengerikan, ya. Dari kitab Nabi besar sampai kitab Nabi kecil, semuanya mengerikan karena teguran-teguran dan teguran. Karena habit kita, saudara, itu adalah seperti babi kembali kepada kubangan. Kalau kita nggak diingat-ingatkan oleh Roh Kudus, orang yang udah menerima Roh Kudus pun dia akan mendukakan hati Roh Kudus. Hari ini, saudara, kalau engkau dan saya bisa bergaul dengan Tuhan, itu semua karena darah Yesus yang menyelamatkan kita. Tanpa darah, kita nggak akan bisa masuk di dalam kekudusan Tuhan. Makanya, kenapa teguran firman Tuhan itu tiap hari harus didengungkan. Karena setiap hari kita tuh bisa jatuh di dalam pencobaan. Nah, saudara, kalau tanpa darah Yesus yang menyelamatkan kita, pedang yang bernyala-nyala itu sudah membuat kita itu mati. Karena Roh Kudus itu nggak bisa didekati sebetulnya. Tapi karena ada Yesus, ada darahnya, makanya kita bisa ketemu dengan Roh Kudus. Sesungguhnya kita tuh nggak bisa mendukakan Roh Kudus dengan dosa-dosa kesalahan pelanggaran kita hanya karena kita memiliki nama Yesus. Maka engkau dan saya dapat dengan berani masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Saudara-saudara, hari ini kita bisa masuk ruang Maha Kudus dengan penuh keberanian. Makanya Tuhan selalu mengingatkan kita setiap hari supaya kita bertobat. Imam-imam besar pada zaman perjanjian lama tidak bisa sampai masuk ke ruang Maha Kudus. Mereka hanya di depannya. Karena ketika mereka ada di depan situ, saudara, itu pun kalau mereka berdosa, mereka itu langsung mati di tempat. Karena kekudusan itu tidak bisa dilalui dengan tubuh manusia, daging ini, saudara. Tapi oleh karena darah Yesus,
kita dengan berani dapat masuk ke ruang Maha Kudus, ketemu muka dengan Tuhan. Dan setiap hari kita harus menerima teguran-teguran dari Tuhan supaya kita tetap ada kudus dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya kitab-kitab Sefanya, kitab Nahum, kitab Habakuk, saudara, itu semua berisi tentang teguran kepada bangsa Israel, pada bangsa Yehuda. Dan hari-hari ini teguran terus itu adalah untuk mengingatkan kita. Jangan kita main-main dengan Tuhan. Karena orang yang sudah mengalami kelahiran baru pun tidak akan luput di dalam namanya ujian dan pencobaan. Kita bisa setiap hari diperhadapkan akan jatuh dalam dosa. Inilah itulah kita membutuhkan kekudusan daripada Tuhan. Ingat penghiburan dari Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tetap semangat, saudara. Hari Tuhan itu akan datang, tetapi bagi orang yang berpihak kepada Tuhan, dia akan diluputkan. Kitab yang ketiga, yaitu kitab Hagai. Hagai yang satu. Hagai yang pertama ini pun firman Tuhan yang luar biasa. Pada waktu bangsa Yehuda ada di pembuangan, saudaraku, ada seorang bupati Yehuda yang dibangkitkan bernama Serubabel. Bersama dengan dia ada seorang imam yang bernama Yosua bin Yosadak. Pada waktu itu bangsa Israel itu hidup dengan memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Kemudian pada zaman Raja Darius atau Raja Media Persia pada waktu itu dalam bulan yang ke-6, jadi artinya mereka sesudah bangsa Yehuda masuk di pembuangan Raja Media, yaitu Darius. Darius tahun kedua zaman dari Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datang firman Tuhan kepada Nabi Hagai kepada Serubabel. Jadi Serubabel adalah seorang yang dipilih oleh Raja Darius untuk menjadi Bupati Yehuda. Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak firman Tuhan dari Nabi Hagai berkata seperti ini. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali. Bangsa ini berkata, firman Tuhan kepada Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaannya. Ketika bangsa Israel berkata belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan, Nabi Hagai menegur, sudahkah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu pribadi yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Sebab itu perhatikanlah beginilah firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi hasil yang kamu bawa pulang itu sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya orang yang memikirkan dirinya sendiri, orang yang memikirkan keadaannya, diperlengkapinya, didandaninya, rumahnya dibangunnya, tapi tidak memikirkan rumah Tuhan. Dia akan menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Itu sebabnya di dalam ayat 7 dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan kudus itu, firman Tuhan. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Dan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, di atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Ziltiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu tangkutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Ziltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Jadi Bupati Serubabel yang ditempatkan di Yehuda pada saat bangsa yang lain dibawa ke pembuangan, masih tetap ada orang-orang Yehuda yang tinggal di sana. Lalu Tuhan berbicara atas nama Tuhan kepada Hagai untuk disampaikan kepada bangsa Yehuda bahwa sudah saatnya, saudaraku,
mereka naik ke gunung Tuhan, bawalah papan, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semangat dari Zerubabel untuk membangun rumah Tuhan. Mari saudara, hari-hari ini kalau 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 kita mau melihat bahwa hidup kita berbuah, bahwa hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, mari kita naik ke gunungnya Tuhan. Sebab di gunung Tuhan itu ada hubungan, ada relationship. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 6, kamu menabur banyak tapi membuah pulang hasil sedikit. Sebab upah yang kamu taruh, engkau taruh di pundi-pundi yang berlubang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup kita tidak mengutamakan Tuhan, bangun hubungan di gunungnya yang kudus, maka berkat-berkat kita itu akan hilang, akan bocor, saudara. Ya, urapan kita akan bocor dan kita kehilangan banyak hal. Itu sebabnya saudara, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan, naik ke gunung Tuhan, supaya bukan saja kita mampu bersyukur dalam keadaan kekurangan, tetapi kita juga akan mengatasi kekurangan itu dengan menghasilkan buah pada waktu kita naik ke gunung Tuhan, melekat dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan Yohanes 15 yang berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Amin. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, saudara. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kita tidak berbuah, saudara, kita akan dibersihkan. Kalau kita sudah dibersihkan, harapan daripada Bapa di surga adalah kita menghasilkan buah. Penting untuk kita mengucap syukur dalam segala keadaan kekurangan. Tapi keadaan kekurangan itu tidak selama-lamanya kita boleh ada di sana. Tuhan mau kita tuh menghasilkan, kita berbuah, kita tuh melekat pada pokok anggur yang benar, naik ke rumahnya Tuhan, bawalah papan dan bangunlah rumah Tuhan di sana. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga engkau dan saya tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, marilah kita menghasilkan buah. Jikalau kita melekat pada Tuhan, pasti kita menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami belajar, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun kami tetap akan beria-ria di dalam Kristus yang menyelamatkan kami. Itulah keadaan Yehuda, itulah keadaan Israel pada waktu mereka di tengah-tengah kekeringan, karena Tuhan menghukum mereka di dalam pembuangan, baik di Babel, baik di Asyur. Namun ketika mereka sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah melekat pada pokok anggur yang benar, naik ke gunung Tuhan, bawalah papan dan bangun rumahmu di situ, supaya kita tidak menghasilkan berkat di pundi-pundi yang berlubang, yang ditiupkan oleh angin, berkat-berkat yang ada. Tapi biarlah hidup kita berbuah, hidup kita menghasilkan, hidup kita melekat kepada Tuhan, dan memberikan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat kekasih Tuhan yang ada masalah dengan masalah keuangan, yang ada masalah dengan pekerjaan, yang ada masalah dengan hubungan rumah tangga, yang ada masalah dengan hubungan orang tua dan anak, hubungan menantu dengan mertua, di dalam nama Yesus Tuhan. Kekeringan-kekeringan terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi ajar kami semua untuk mengucap syukur. Jangan biarkan roh kekhawatiran Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran hidup seperti semak belukar yang menghimpit iman di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa agar jiwa-jiwa yang hari ini mengangkat tangan di hadapan-Mu, mereka boleh dikuatkan, dihiburkan, bahkan mereka mengalami bahwa hidup mereka itu lebih daripada pemenang. Melekat pada pokok anggur yang benar, tertanam di dalam hadirat Tuhan, dan menghasilkan buah pada musimnya. Kami berdoa Tuhan, secara khusus Tuhan, kami teringat untuk adik Brandon yang dalam pemulihan, eh, segala hasil scan apapun yang terjadi di rumah sakit, kami berdoa mujizat Tuhan nyata dan terjadi. Berikan kekuatan ketenangan batin untuk Meki dan suaminya Brian agar mereka sepakat sehati sepikir dan mereka akan menjadi tim yang kuat, tim yang solid yang menanti-nantikan Tuhan. Dan kami percaya mereka akan menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Yesus kami berdoa untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami buka hati kami sepanjang hari ini, kami diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Amin. Tetap semangat, tetap bersyukur dalam segala keadaan sekalipun kekeringan, tapi percayalah ketika engkau kembali ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, melekat kepada pokok anggur yang benar, engkau pun akan menghasilkan buah, dan buah yang ada padamu itu lebat. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati, dan bagi saudara yang baru saat ini berkenalan dengan channel Gracia Hope Compassion Channel, saudara bisa klik tanda lonceng dan saudara subscribe, maka saudara akan mendapatkan notification dan more video setiap harinya. Tuhan memberkati. Shalom.